Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fitria Astri. Di sini saya akan melakukan simulasi bahasa Indonesia KD 3.1 kelas 4 menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Coba tengok kiri, tengok kanan, depan, belakang. Apakah hadir semua? Hadir semua, Ibu. Tepuk tangan untuk kelas 4. Baik, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Apa adik-adik? Menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Oke. Mungkin ada yang tahu apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Siapa yang pernah membaca sebuah misalnya teks pidato? Mungkin ada yang pernah? Ada kata sih? 3. Baik adik-adik dari kalian, siapa yang pernah mendengar pidato? Saya, Ibu. Oke, adik Mayos pernah mendengar pidato di mana? Di sekolah, Ibu. Di sekolah. Terus pidato tentang apa? Kepala sekolah berpidato tentang kebersihan lingkungan sekolah, tentang kebersihan lingkungan. Baik adik-adik, menurut kalian dari pidato tersebut kira-kira isi dari pidato itu tentang apa? Tentang kebersihan lingkungan, kebersihan. Kalau begitu, ide pokok dari pidatonya kepala sekolah itu tentang kebersihan. Adik, topik kita pada pagi hari ini yaitu menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini adik-adik. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari saya nanti, kamu dapat menjelaskan langkah-langkah menentukan ide pokok dalam teks tulisan dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca nanti, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi dengan teman kelompok nanti, kamu mampu menemukan ide pokok pada sebuah bacaan dengan benar. Adapun manfaat dari tujuan pembelajaran ini adik-adik, manfaatnya yang pertama, kalian dapat menghemat waktu dalam hal membaca. Yang kedua, kalian tidak perlu membaca teks yang panjang menggunakan waktu yang sangat lama. Akan tetapi dengan menentukan ide pokoknya saja, kamu dapat mengerti apa maksud atau inti dari bacaan tersebut. 3. Baik adik-adik, langkah-langkah menentukan ide pokok adik-adik. Yang pertama, kita harus membaca semua teks atau paragraf dari teks tersebut. Bisa bukan kita di sini membaca bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi adik-adik kita membaca sambil memahami apa isi dari paragraf yang kita baca. Yang kedua, jika menemukan kata-kata atau informasi yang penting menurut kita, ditandai atau digaris bawahi. Apakah adik-adik mengerti? Baik, di sini Ibu memiliki LKPD. Di sini Ibu meminta kalian untuk mengerjakan, dan dari sini nanti Ibu akan mengetahui apakah kalian mengerti tentang menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Apakah kalian mengerti? Ya. Oke, baik adik-adik, apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerjakannya, Ibu meminta masing-masing kelompok keputusan saja satu siswa untuk maju di depan mempresentasikan. Satu kelompok membacakan satu paragraf di sini, satu bacaan. Sudah mengerti? Bacaan 1, pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan,
obat maupun bahan industri. Salah satu pengaruh pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara yang segar yang ada di dunia. Jadi, ide pokok dari paragraf di atas adalah manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2. Ide pokok untuk paragraf 1 yaitu manfaat pohon bagi kesehatan makhluk hidup. Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah magrofen sudah melalui dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkan adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis magrofen menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya manfaat buah magrofen menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk bacaan yang keduanya, pengembangan makanan berbahan dasar buah magrofen. Untuk bacaan yang ketiga, Tepuk tangan untuk teman Rika. Baik adik-adik, ibu lihat kalian sudah mengerti tentang menentukan ide pokok dalam teks tulisan. Di sini ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan dikerjakan di rumah. Tugas tersebut nanti adik-adik dalam bentuk kelompok juga. Apakah kalian mengerti? ya itu Oke adik-adik, di sini ada sebuah bacaan nanti tentang kesadaran konsumsi ikan sebagai sumber gizi. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Nanti kalian mengerjakannya dalam bentuk diagram pokok pikiran di belakangnya. Apakah kalian sudah melihat? sudah itu Oke, ibu meminta kalian untuk bagi dalam 2 kelompok. Sudah. Ibu meminta kalian untuk mengerjakannya, tetapi kerjanya di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Apakah kalian mengerti? Oke adik-adik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya dulu, apakah kalian mengerti tentang menentukan ide pokok dalam teks tulisan tadi adik-adik? Nanti Ibu. Oke, mengerti. Terima kasih adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap apa yang diajarkan pada hari ini tetap diingat dan tidak pernah dilupakan. Tepuk tangan untuk kelas 4.